Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel RDAY Official Haji Dwi Susanto, yang mana channel paling ditunggu-tunggu live streaming pencerahan Bapak Haji Dwi Susanto. Dan seperti biasa, balik lagi di segmen testimoni jam 3 lewat dikit nih guys. Ini agak jam 3 lah pokoknya sekarang ya kan. Jadi abis pencerahan, tadi dia sudah testimoni si Mbak ini, dan lanjut tahajud tadi ya, udah tahajud hijab ya. Hijab udah makan soto. Udah soto. Ya, mama yang makan. Oke, mama. Mbak nggak makan? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Iya kan? Makannya cuma nasi merah. Daging udah nggak boleh daging. Oh, nggak boleh makan daging. Buah-buahan, buah sayur, sama ikan laut boleh. Iya. Coba diperkenalkan dulu Mbak, dengan siapa, dari mana, Ibu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Lita dari Ciputat, datang ke RDAY untuk untuk ikhtiar sembuh dari kanker payudara. Nah, Ibu ini mamanya kan? Mama. Iya. Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Wati. Ibu Wati. Oke, mamanya Mbak Lita ya. Iya. Oke, jadi Mbak Lita tahu RDAY dari mana awalnya? Awalnya dari TikTok kan. Saya nggak suka TikTokan, cuman kan iseng aja gitu pas scroll suka ke atas. scroll. Taunya ada ilmu RDAY ini. Saya kan lagi memang mencari ikhtiar untuk sembuh, karena memang tidak mau kemo dan operasi gitu kan. Nah, akhirnya saya tuh masih yang kayak bego-bego banget gitu ya. Kok di TikTok ya gitu, kok cuman sepotong-sepotong gitu kan. Tapi di situ di bawah tulis bisa lihat di YouTube gitu kan, full sepenuhnya. Full video. Mah ada di YouTube gitu. Aku share nih. Kata mama, ayo cobain. Mama yang itu kapan tuh? Itu bulan Agustusan ya, Mah? September apa Agustus sebelum ya? September. Agustus. September awal lah. Ya kurang lebih 2 bulanan lalu lah ya. Tapi kita masih yang sama Pak ya Marco udahlah suka gitu. DM-an gitu ya ini. DM. Bukan DM, apa namanya? Maksudnya komen. Like. Tapi itu kan mama, maksudnya kalau saya sendiri pribadi cuman ya udahlah gitu kan, gitu, masih belum paham kan. Masih belum mau cari tahu lebih banyak. Betul gitu kan, karena ini apa ya gitu kan, kok bisa ya gitu sembuh gitu kan, kok bisa ya gini-gini gitu kan. Terus yang utang piutang mulanya yang saya lihat, terus udah gitu yang testimoni kanker payudara yang Mbak siapa itu ada tuh yang waktu itu pernah di vlogin juga. Nah akhirnya aku lari ke YouTube tuh. Oke. Klik subscribe dulu kan, terus like subscribe, udah gitu aku klik tuh yang RDAY-nya biar kelihatan semua videonya. Terus aku search di situ sembuh kanker cara RDAY lah gitu ya. Itu muncul lah itu. Terus saya praktekin. Jadi sebelum kesini tuh saya masih cari tahu nih, memahami dulu lah ilmu RDAY apa. Kalau misalnya nggak bangun jam 00, sedekah ekstrim. Kalau nggak ya ibadah ekstrim atau enggak sedekah ekstrim. Nah, yang arti sedekah ekstrim ini apa sih gitu kan. Nah, akhirnya saya lihat, oh ini sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat nggak boleh bolong, dan sekali-kali ijab dengan anak yatim, kayak misalnya makanan kesukaan saya berapa harganya katanya gitu kan, dikali berapa 500. Jumlah anak yatim ya. Itu kan waktu tahun kemarin masih 400, tiba-tiba jumlahnya jadi nambah 500 dikali 6 kan 12 gitu. Terus kemudian ada yang nanya, apa boleh bisa cicil? Bisa, tapi itu belum saya lakuin. Saya melakukan ilmu RDAY itu yang jam 00 belum bisa karena nggak boleh capek. Jadi yang sedekah subuh sama sedekah Jumat. Awalnya saya transfer 100.000 day one, pikir-pikir kok pegal banget ya transfer tiap hari 100.000 gitu kan. Akhirnya aku tanya, Bu Ai, boleh nggak gitu kan, misalnya saya sedekah subuh nih hari ini, let's say 500 untuk 10 hari, oh boleh, diniatkan kan gitu. Udah tuh saya transfer 500, besoknya tiap Jumat nih, bismillahirrahmanirrahim, sejuta gitu kan, udah 2 kali. Ini mama nih, ayo buruan, mau sembuh nggak? Katanya, ayo kita datang ke RDAY gini. Mama yang semangat. Dan mama juga yang semenjak tahu ilmu itu, mama yang praktekin 00 sampai sekarang. Dari 10 Oktober. Ya, nggak pernah putus. Ibu mulai praktekin dari tanggal 10 Oktober. Tapi tahunya dari September. Awalnya nyimak dulu, nyimak. Coba terus gini, berdoa, ya Allah, kalau memang jodohnya berobat anak saya dan hajat saya, banyak keinginan,
gitu. Di sini gitu. Jodohnya saya Semoga mudahkan, dimudahkan. ya Allah mudahkanlah, beri jalannya, tahunya. Ajak suaminya ridho, biasanya kan sibuk terus. Iya. Ayo sama papi aja katanya berangkat. Udah gitu. Nyampe sini bisa maghrib, bisa sholat isya, bisa sedekah juga, sedekah lagi gitu maksudnya tulis gitu kan, langsung ya bayar dulu gitu. Bisa ketemu Pak Haji, antrian juga cuman sedikit pas Jumat itu kan, karena Pak Haji waktu itu mau menikahkan anaknya itu kan pas kebetulan ya. Oh, tanggal 20 Oktober. Gitu, nah terus udah gitu saya juga bisa ketemu Pak Haji Marco gitu kan, jadi maksudnya kok mudah banget gitu. Terus malah foto-foto. Tadinya saya malu mau nanya, tapi akhirnya kata mama ngapain datang ke sini terus malu gitu kan, kita harus tahu solusinya harus apa nih gitu. Betul. Akhirnya saya memberanikan diri nanya Pak Haji tuh, saya kena cancer gitu kan. Sorry Mbak, cancer apa? Payudara. Oke. Itu divonis waktu tahun lalu bulan Mei setelah dibiopsi, terus saya disuruh PET scan, jadi dari rumah sakit RSPI pindah ke Mayapada karena saya nggak mau kemo operasi. Akhirnya itu memang saya PET scan, qadarullah emang hasilnya stadium awal, terus udah gitu tidak menyebar, jenisnya hormonal. Jadi masih ringan bisa belum ibaratnya belum ganas lah gitu. Betul, masih stadium 1 gitu kan. Nah, tapi saya cek nih di Google, bisakah kemo tanpa kemo dan operasi? Ketemulah rumah sakit CMI yang di Bandung itu. CMI. Saya dapat berobat 6 bulan. Oh, kemarin. Iya, sampai di tahun ini. Tahun lalu. Oh, tahun lalu. Kalau sekarang ini cuman kayak maintenance. Oke. Gitu. Nah, berhubung tidak operasi kan benjolan masih ada. Udah gitu rasanya kayak bisul, tau gak sih, kayak demam, meriang. Sorry Mbak, sebesar apa tuh benjolan? Gede banget. Besar Kolor puyuh ada? Lebih? No, awalnya telur puyuh. Setelah aku berobat di situ dia jadi kayak magnet bersatu gitu ya, sebesar ini, kepalan tangan ini. Sorry, itu posisinya di atas, di bawah di sini, atau sini pas di sini. Oh, jadi besar sebelah? Iya, besar sebelah. Oke. Besar sebelah, jadi keras kayak batu, berat hampir sekilo lebih. Sampai bengkaknya gede banget waktu kesini tuh. Iya, habis itu waktu kesini tuh dalam posisi gede banget. Itu bengkak gede banget. Udah gitu lingkarannya sekaret itu tuh. Kuning kayak bisul aja gitu. Di atas ini. Nah, kemudian itu kan yang bikin saya naik tangga aja deh yang sakit ngilu-ngilu ini semuanya, tapi kesini tuh lancar banget gitu kan. Kayak dimudahin gitu ya. Pokoknya mudah aja, semuanya lancar banget gitu kan. Nah, habis itu saya mikir gitu ya. Ini coba mudah-mudahan apa yang menurut Pak Haji boleh, ya udah gitu. Mungkin Pak Haji udah bisa berkaca ya, kalau suami aku kan kadang di rumah kadang enggak. Suaminya sering di rumah enggak gitu kan. Saya bilang, ya suka Pak Haji ya, saya kan malu ya ngomongin jarang gitu. Ya udah sama ibunya aja deh, kalau sama ibunya ada katanya gitu, boleh dijilat aja gitu 9 kali, sehari 3 kali. Berhubung sayanya sibuk, terus kadang saya juga bed rest, mama nggak bisa naik ke atas, jadi sehari 2 kali Mas Regi. Kan bisa naik ke tangga. Rumahnya tingkat, mbak kamarnya di bawah, di atas. Mama kan nggak bisa naik, mama di bawah, aku di atas. Jadi kalau aku nggak bisa turun, mama nggak bisa naik misalnya gitu, atau sibuk apa gimana, ya udah sehari 2 kali. Tapi sekarang udah bisa naik. Tapi sekarang gara-gara udah bisa naik. Gara-gara kesini. Karena hikmah, wasilahnya kesini tuh, saya bisa naik kayak tadi. Set ya kayak nggak. Ya kan biasanya gitu biasanya karena pernah kena infeksi paru kan tapi udah bersih sih, tapi sehat. Cuman karena mungkin berat badan aja. Tapi sekarang udah kebanyakan badannya kegemukan. Iya. Udah saya praktekin tuh ilmu RDAY gitu kan. Jujur ya Mas Regi, saya itu kalau sholat tidak pernah qobliyah dan badiah. Just sholat wajib. Ya, sunat tahajud iya gitu. Pokoknya bukan semenjak sih sebenarnya, saya kan penakut. Jadi setelah saya dikasih cobaan ya, hadiah lah sama Allah gitu, sakit ini tahajud ya, tapi jam 3 karena saya penakut jam 3 sampai subuh gitu kan, begitu tidur. Kadang duha, kadang aja sampai mama bilang tasbih, tobat segala macam. Nah, udah gitu saya jalanin itu semua karena saya tahu ilmu RDAY, tahu Pak Haji bilang tidak boleh bolong salat qobliyah. Alhamdulillah. Saya jadi tahu salat sunat qobliyah itu pentingnya apa. Badiah itu pentingnya apa? Pokoknya semenjak aku ke RDAY, tahu ilmu RDAY aja. Tadinya sama sekali nggak pernah melaksanakan. Ngeledek mama terus. Mama tuh paling sering kan kalau tiap misalnya kita pulang dari Bandung nih, dari rest area, udah cepetan atuh duhur aja, nggak usah pakai sunat, udah itu qobliyah. Ntar aja nih kan kita perjalanan. Udah tunggu aja di mobil kalau capek, kata mama gitu. Dia selalu ngeledekin mama.
sholat terus kerjaannya di kamar terus coba keluar gitu karena mama memang senangnya ibadah di kamar, sholat dijalanin dari mulai jam 2. Jadi mama tuh kalau sukri wudu semua dijalanin pokoknya. Sebelum tahajud sirullahi dulu kamar Nabi Muhammad gitu. Sholat Nabi Muhammad. Jadi itu kayak memberikan salam ke Rasulullah. Itu kan 2 rakaat kayak kulhu, terus pakai ayat kursi, terus kulhu lagi, terus ini salawatnya salat badriyah. Allahumma sholli sholatan kalimatan. Jadi pas mama tahu bangun jam 00 bismillah, mama pasti sehat, tujuannya itu kan. Karena memang Pak Haji bilang kalau kita sakit pun juga sembuh kan, bangun jam segitu ya gitu. Betul. Itu bener-bener sampai saya bilang, udah bangun jam 00 puasa udah nggak, karena aku takut mama sakit. Yang obatin siapa gitu kan maksudnya. Tapi kata mama udah nggak apa-apa mama kok sehat katanya gitu. Saya jadi sedih, maksudnya terharu gitu, bersyukur sama Allah ya kalau mama panjang umur ya kan Mas Ragi. Kalau nggak suami saya belum tentu mau jilatin ini gitu, belum tentu mau gitu kan ngerjain ini semuanya gitu kan. Nah udah gitu saya sedekah nggak bolong tuh. Waktu pas datang ke sini, Pak Haji saya udah 2 kali sedekah, bagus lanjut aja. Tapi saya mohon maaf belum bisa yang 00, tidak apa-apa gitu kan. Kamu lanjut aja sedekah Jumat, oke. Udah gitu saya jalanin tuh sampai detik ini nih, saya udah sekitar 5 kalian ya sedekah Jumat ya, karena kan memang baru kan ini. Nah udah gitu dijilatin sama mama baru dapat 2 minggu. Itu pas saya ini kan saya kalau misalnya itu maaf ya ini kan diperban karena tidak boleh kena gesekan, tidak boleh kena debu, tidak boleh kena udara. Ini ya menentus udah apa tuh? Iya bukan, maksudnya ada benjolan yang bulat kayak bisul itu kan. Jadi basah kan gitu Mas Regina. Akhirnya saya tuh kan baru mandi nih, maaf ya baru mandi terus saya mau ganti perban, suami saya masuk. Masya Allah Bun katanya, kok kecil banget ya gitu. Kok mengecil gitu? Karena memang sebelumnya saya bilang sama suami saya, Pih, ini tuh harus disembuhin Pi, kalau nggak pakai ludah papi, ludah mama tapi dijilat. Gimana Bun kalau misalnya papi sebelah sini karena ada keluar kelenjar getah beningnya kan, karena kan meradang. Ya, jadi dia keluar dari ketiak sebelah kiri. Tapi ini sehat, sebelah kiri sehat. Terus mama yang sebelah kanan gitu. Wah ini kayaknya suamiku nggak bisa, ya udahlah kalau nggak mau ya kan gitu, nggak bisa dipaksa. Akhirnya ya udahlah Pi nggak apa-apa mama aja, mama kan di rumah, papi sibuk gitu kan. Ya udah akhirnya mama yang ngejalanin selama 2 minggu, bahkan kurang ya 2 minggu kurang. Itu suami saya kaget banget Mas Regi, itu segede gini jadi nyut gitu. Udah gitu nyut lagi gitu. Ini alhamdulillah nggak tadinya keras ya. Pas di jadi gini pinggir-pinggirnya. Kan gini sama saya kan hadorot dulu ya, terus wasilah dulu ke sini anak yatim. Terus sama saya bismillah Fatihah dulu, terus sebisa-bisa doa saya aja. Begini aja. Keliling 1 sampai 99. Oh ibu nggak jilatin kayak kucing gitu nggak? Oh lewat media jari? Iya langsung, minta pakai ke jari. Allah, ini jadi obat ludah saya. Oh kan harusnya kan dijilat kayak harusnya dijilat, gitu makanya kan? itu saya Kayak bilang kucing lah, kayak kucing gitu kan? Yang kalau kucing dijilat kata Maji kan? Kalau dulu lagi dia kesiram air panas, saya jilatin. Lagi kecil. Minta panasnya pindah ke saya, bener panas pindah ke saya. Berarti kan emang kearifan lokal ya, tidur ilmu aja. zaman dulu ya itu ya. Ini habis ini sampai malalan tuh sampai sini. Jangan panasnya pindah ke saya, panasnya hilang harusnya. Enggak, pindah ke saya dah, kan kagum. Masih bayi, masih 2 tahun. Ya 2 tahun lah, lagi masa lincah-lincahnya. Makanya nggak pernah jerawat, nggak pernah kulitnya gini aja terus. Jadi gitu. kalau nggak dijilatin, harusnya kan ini udah sekarang pun cacat ya. Ini nggak mulus, ya mulus gitu. Dijilatin sampai punggungnya gini-gini. Makanya mama percaya, datang ke sini tuh percaya, sangat percaya, bukan percaya Pak Hajinya, ilmu kearifan lokalnya itu. Dan jujur ya, semenjak tahu RDAY ya, pertama rajin ibadah. Iya dong ya, kayak sholat sunatnya aja dijalanin, qobliyah ba'diyah. Udah gitu kita tahu bahwa sedekah ke anak yatim tuh kita nggak boleh ragu-ragu gitu kan. Harus ya udahlah kasih aja, udahlah apa yang ada di ATM lo, rekening lo berapa ya udah kasih aja gitu loh Mas Regi. Ya alhamdulillah. Makanya ini udah 50% mengempes gitu ya. Dengan sedekah, dengan sedekah Jumat, sedekah subuh gitu kan. Udah gitu yang 18 ini kadang saya tidak semua saya jalanin ya, tidak semua saya hindarin, maksudnya manusiawi kan gitu. Tapi saya lagi belajar karena saya memang basicnya tidak sabaran, pemarah.
galak. Mungkin penyakit itu pun juga ada datang dari itu gitu kan ya. Salah saya sendiri kan begitu ya. Kita kan memang harus mengakui karena memang kebersihan tuh memang repot. Gitu. Jadi ini debu sedikit jadi masalah bagi saya. Oh, jadi rumah harus kinclong. rapi gitu. Oh, mengidap OCD kah? Enggak sih, Enggak. cuma memang senang memang rapi senang aja rapi rumah aja, itu. cinta kebersihannya banget, kebangetan. Jadi memang ini Pokoknya kalau ada lomba kebersihan juara 1 lah ya. Nah, insya Allah. Jadi pas saya baca 18 itu, dari atas sampai bawah jutek, gue banget. Gue banget. Dendam sih enggak ya gitu. Cuman jengkel, dijengkelin, ngejengkelin sih enggak. Tapi kesel, iya aku bilang. Terus ini, iya ini. Ih, semuanya ada di gue gitu kan. Jadi aku mikir Sadar. Oke, ini kata Pak Haji harus 6 dulu nih minimal ya kan gitu. Udah gitu kan nikmati, jalani, syukuri itu. Tapi kadang saya suka drop ketika nikmati, jalani, syukuri itu. Oh nikmat banget, tiba-tiba drop. Udah gitu, ya Allah kenapa harus saya? Kenapa harus saya yang dikasih sakit salah, ini itu gitu. boleh. Nah akhirnya balik lagi istighfar, kata Pak Haji tidak boleh komen, tidak boleh ngeluh. Kan Pak Haji selalu bilang harus terima takdir. Betul. Itu yang lagi saya pelajari. Makanya alhamdulillah semenjak tahu RDAY ini saya udah banyak belajar bagaimana cara mengendalikan semua gitu kan. Meningkatkan ibadah benar-benar. Makanya saya berdoa sama Allah, anak saya 5-5-nya sama mantu saya dibawa ke sini. Amin. Belum tersentuh, ada yang udah tersentuh tapi belum ada waktunya. Ya, pada prinsipnya kita kan hanya meminta sama Allah ya. Iya. Gitu, biar Allah yang gerakan mereka. Kita nggak bisa, kamu ke sana dong. Bagus tahu di sana anak yatimnya pinter-pinter, bisa gini gitu gini. Kalau Allah belum ridho kan susah. Tapi kita minta sama Allah, Allah yang ketukan hati mereka pasti datang secepatnya. Saya sih berpikir Jangan gini. nunggu anugerah. Iya betul. Disambut Saya berpikir gini ya Mas Regi ya, simpelnya. Ma, kalau orang yang datang ke RDAY itu seperti kita umroh. Kalau belum ada panggilan nggak akan bisa datang ke sana. Betul. Gitu, aku mikirnya gitu. Saya aja Niat, berdoanya segala niat. lama. Dari 10 Oktober. Ya Allah, request terus sama Allah. Ya Allah, kalau memang jodoh ke RDAY, berikan kemudahan. Berilah rezekinya buat sedekahnya. Itu. Padahal Ciputat dekat ya. Oh ya guys, ngomong-ngomong si Mbak ini, maksudnya si badan si ibu ini tinggal di Ciputat dan aku juga pernah tinggal di daerah Ciputat dan ternyata kita tadi sempat ngobrol-ngobrol, kita sempat berdekatan gitu ya kan, satu kelurahan ya kan, kelurahan Pisangan ya kan. Iya. Oke, jadi singkat cerita dengan ilmu RDAY bangun jam 00. Si kanker payudara ini mengecil dan sekarang statusnya, kondisinya sekitar 50%. Iya, benjolannya. Wow, luar biasa. Dan saya kan dinyatakan memang kansernya udah nggak aktif, gitu kan. Oh, udah sempat check up lagi? Dokter udah bilang, udah sempat check up, memang sudah tidak aktif kansernya, tapi saya harus tetap jaga makan. Gitu. Tapi kadang suka cheating ya kan, kalau bosan banget kan makan ikan, nasi merah apa gitu kan, buah sayur buah. Emang yang dipandang apa? Gula, dairy kayak mentega, susu, telur, keju. Oh, yang mengandung lemak. Telurnya Udah harus gitu kampung. ayam negeri nggak boleh. Jadi sekarang udah yang ayam kampung, ikan laut bukan seafood ya, kayak tuna, makarel, bawah laut gitu, kayak salmon yang bagus lah, ikan-ikan yang bener-bener ada gizinya gitu kan. Sayur buah gitu aja aku di jus semua. Semuanya di jus. Hikmah dari anugerah ya, karena kalau di RDAY kan nggak ada yang namanya maksudnya penyakit atau masalah atau apapun yang harus disebut anugerah, Iya, gitu betul, kan? anugerah. Karena itu adalah juga bagian daripada nikmat, Iya. gitu kan? Nikmat, Karena betul. nikmat itu kan nggak yang Kasih enak-enak syukur, doang, ya. gitu kan? Selama ini kan Sayang kita Allah tersadar sama bahwa kita. nikmat tuh yang enak-enak doang, Iya. baru bersyukur ketika dapat yang indah-indah, yang enak-enak, Iya. gitu. Padahal nggak enak juga kan juga nikmat. Nikmat, gitu. betul, nikmat dari Allah. Dan ketika Mbak nonton dari awalnya TikTok FYP muncul, Iya. terus lari ke YouTube, ya kan, terus ibu pun juga mempraktekkan, ibu juga ada penyakit ya, gitu, Ini dan kaki susah, jalannya kan nggak bisa naik tangga. karena postur tubuh atau Nah, memang harus dikecilin sih. Tapi nggak bisa ngecil. iya. Bonus lainnya ada kan anaknya 5 nih, Mama. Jadi ada beberapa anak nih yang jarang kasih
ya sedekah sama orang tua lah gitu. Oh, nggak ini boleh. tiba-tiba dapat transferan sejuta ya mah. Tapi kalau ke orang tua nggak boleh konsepnya sedekah Mbak. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh, Nggak itu udah boleh. kewajiban Pokoknya anak mah, memberi kepada orang tua. Pokoknya dapat transferan aja dari anak adik-adik aku lah gitu kan. Kalau saya kalau sama anak perempuan saya tidak berharap dan tidak pernah meminta, kecuali ya urgent banget. Soalnya dia kan ada suaminya, harus izin suami. Betul. Sekalipun anak saya usaha, kayak ini yang satu yang paling akhir yang perempuan, dia bisnis lah sendiri, dia alhamdulillah lah gitu. Saya palingan minta tuh bukan Neng minta mama buat anu-anu enggak, cuma ini ya kayaknya mama harus ke dokter. Jadi mintanya bahasanya lain, tapi judulnya meminta. Nah, tapi kalau dianya lagi nggak sibuk, langsung gitu. Kalau dia sibuk, kadang-kadang ngerti apa enggak gitu. Tapi saya tidak berharap. Tapi alhamdulillah, ya untuk sekarang ini ya setelah ini ada hikmahnya gitu. Iya. Ya saleh lah gitu. Memang saleh. Maksudnya dapat bonus lah dari bonus gitu. Itu mama nggak ada aja gitu kan. Ya mungkin dari semua anak-anak gitu kan ada perhatian. Transfer. Karena barang siapa yang tahajud, barang siapa yang qobliyah badiyah, baca Quran, kan ibaratnya kayak ya wajar nggak sih kalau kita ada rezeki tambahan ibaratnya gitu yang selama ini kan kita sholat wajibnya aja. Betul. Ya wajibnya kita apa sih? Ya napas, melihat, makan, kebutuhan pokok. Ya kalau lo pengen rezeki lebih ya lo harus ibadah lebih juga kan. Mungkin analoginya kayak gitu ya, gitu tepat gitu. Cuman ini di satu aja ngajinya ini kata Pak Haji harus 12 juz. Sedangkan saya kemampuan saya paling banter kan ini dari jam 1. Dari jam setengah 12 itu kan udah siap-siap bangun tuh ya. Saya tuh tidur tuh paling jam 8:30 atau jam 9, kadang jam 10, berarti 1 jam, jam setengah. Nah itu kalau kadang-kadang pas ngaji kan kalau ngaji tuh nikmat ya. Kadang telat gitu tak. Jadi itu tuh bukan boro-boro 12 juz ya, 2 juz aja saya udah alhamdulillah. Pertama iya sampai tapi itu katanya pakai celana dalam ya mah dikalungin ya. Waktu itu kan ngantuk katanya. Kata di YouTube ya. Dikalungin nih sama saya. Bener sampai 2 juz saya tamat. Teteh mungkin nih lampunya kayaknya mama kan udah tua nih. Matanya kacamata sampai berapa biji tuh ganti masih tetap aja gitu rero gitu ya. Teh ganti deh lampunya gitu, tambah yang begini terang gitu, khusus buat ngaji aja mama gitu. Udah gitu. Nah tapi tetap palingnya sejuz 2 juz ya, karena panjang gitu gitu. Kadang-kadang setengah juz udah ngelai gitu. Sebenarnya poinnya sih bukan perkara 12 juz harus bisa dalam waktu ya pokoknya dari jam 00 sampai matahari terbit gitu ya. Gitu. Kita kan juga harus nyesuaiin apa ya, ibaratnya ibu kan baru nih. Gitu kan? Dan ibu kan yang nggak terbiasa baca Quran setiap hari ya. Gitu kan? Minimal gitu. Dengan kita mempraktekkan ilmu RDAY atas anugerah atau hajat yang sedang kita kejar, jadi rajin ibadah. Gitu. Minimal tadinya wajib doang, sekarang qobliyah badiyahnya nggak tinggal. Iya betul. Kan Pak Haji kan nggak pernah, bos lo harus sholat wajib ya, nggak boleh bolong ya. Tapi dia pakai kata qobliyah badiyah nggak boleh bolong. Wajib harus. Wajib harus dan paksain tepat waktu. Bila perlu sebelum azan kita sudah standby. Iya betul. Ketika kita sedang, ya ibaratnya kalau pengen cepet, kan ini kan konsep bikin takjub Allah ya. Gitu. Dan dulu ketika kita ya mungkin baca Quran ada momen tertentu dan yang pasti ketika Ramadan kadang 30 hari khatam, kadang enggak gitu kan. Nah ini kan dengan ibu setiap malam ya minimal 2 juz atau 1 juz nggak masalah. Ya artinya kan kalau bisa konsisten 2 juz dalam waktu 15 hari beres khatam. Wow, biasanya boro-boro. Saya aja kan saya setiap kali hamil tuh pasti harus baca Quran. Jadi pas sampai selesai khatam. Ini baca Quran yang terakhir nih
sampai sekarang nggak hatam-hatam, tinggal segini lagi aja rasanya lama banget gitu. Jadi kalau bacanya cuma tiap pagi saya satu lembar 2 lembar setiap gitu. Setelah subuh itu udah biasa. Kalau enggak Yasin rasanya ada yang ketinggalan apa gitu. Yasin mah udah lantang. Ibaratnya ibu emang udah hobi ibadah ya gitu. Cuman kalau ibaratnya ilmu RDAY kan urutannya mulai bangun jam 00 ya kan sampai matahari terbit kan ada ya gitu urutannya gitu, rangkaiannya gitu. Ya prinsipnya utamakan dulu yang ilmu RDAY-nya ini, selebihnya ibu ada ya pengen duha, pengen baca Yasin sekian banyak gitu kan, nggak masalah. Mau ada sholawat, wirid apapun bebas gitu. Ada pertanyaan Mas Regi, misal gini, ini kan dari tanggal 10 testimoninya, kan waktu ke dokter nih kan dirawat 2 hari nih setiap ini 2 minggu sekali kan harus di infus. Nah, kalau di rumah sakit kan mandi malam kan nggak mungkin. Terus apalagi tahajud kan suster teh mundar mandir kan saya konsen ya. Makanya ini apa harus bolong sehari 2 hari gitu nggak? Apa harus balik lagi ke 1? Apanya tuh? Hitungan nolnya jam. Misalkan kan saya kan ini enggak, harus Bu. Kalau kan saya kan umur saya nih 67. Apakah 67 hari ini harus balik lagi nih udah 10 hari tapi bolong 2 hari apa balik lagi ke awal deh gitu. Kalau kata Pak Haji yang udah ya di live streaming itu kan pencerahan itu juga Pak Haji kalau misalnya saya ada berhalangan bla bla terusin aja gitu. Maksudnya skip 1 hari tapi nggak dikurangin 1 hari gitu. Dilanjutinnya setelahnya kan sifatnya nggak disengaja, bukan keinginan, tapi karena ada sesuatu hal, gitu. Ibaratnya nggak, kalau puasa kan ibaratnya 30 hari, bolong 1 ya tetap Ramadannya sampai 30 hari. Kalau ini kan ya ibaratnya bolong 1 tambahin 1 berarti gitu. Jadi nggak usah diganti besoknya gitu. Terus kan harus pakai pandan nih. Kadang-kadang nggak kan pakai nggak apa-apa. Kadang-kadang pertama 2 hari nggak pakai. Kesininya terus pakai. Pas kemarin kan nggak pakai lagi. Nggak pakai 2 hari juga. Ya kesininya pakai. Tapi masih itu aja sih pandannya masukin kulkas, pakai lagi. Habis udah susah cari pandannya. Bener biasanya sih cemplungin aja Bu di air itu warna atau di bak gitu kan. Dalam waktu 2 hari 3 hari kalau udah agak-agak layu gimana gitu baru buang. Ganti baru gitu. Itu wajib pakai pandan ya? Ya sebenarnya kalau ada better gitu, kalau nggak ada pun nggak masalah gitu. Ya kan ibaratnya apa ya, biar lebih wangi aja gitu. Kayak nasi kan nggak kita masak nasi nih, ada yang suka pakai pandan, kayaknya lebih ngerasa wangi, lebih enak, lebih nikmat makanya gitu ya. Kalau misalkan nasi yang biasa nggak pakai pandan juga dimasaknya nggak masalah juga kan gitu. Kita ngerasa lebih senang aja gitu. Lebih kayak wanginya enak gitu. Ya sempat ragu-ragu kemarin, ini tapi mau ngomong ke sini takut jadi pikiran ya. Diam aja dulu mau ngomong ke Pak Haji. Saya kan orangnya pemberani tapi pemalu. Aturan dia, ibu mau nanya. Nanya apa ya Teteh? Udah nanya lupa, gini aja. Lupa. Bukannya di email gitu. Mama sih kenapa nggak nanyanya sakit mama? Mama sehat. Kata saya tuh, padahal memang sakit, saya sehat gitu. Jadi nggak usah nanya sehat, nggak tapi mama yakin mama sehat. Mama nanyanya ini perasaan punya amanah dari orang tua nih, pengen membebaskan rumah, kata saya tuh ke Pak Haji. Gimana caranya? Tapi saya nggak punya duit. Sedangkan memang sih ada wasiatnya ya, tapi saya tidak mau. Soalnya saudara saya banyak yang membutuhkan. Saya harus beli berapapun sekalipun itu pasti murah ke saya. Tapi tetap saya tidak punya duit. Orang saya sendirian, kerja enggak, usaha enggak sekarang. Kan ngandelin anak-anak, tapi rezeki ada aja. Tapi untuk beli rumah itu saya nggak bisa. Terus gimana Pak Haji? Ibu sholat gini nanti ada jalannya. Insya Allah kata saya tuh, ya Allah ini mudah-mudahan saya tuh cepet gitu. Karena mama sekarang fokus ke aku sembuh dulu gitu. Ya, benar. Doanya fokusnya dulu. 1 hajat, 1 sedekah, 1 ijab. Gitu. Jadi jangan bercabang-cabang dulu. Nanti kalau ini udah beres baru ke yang lain. Gitu. Jadi fokus dulu ini. Tadi Pak Haji bilang kan selama 44 kali karena 44 tahun kan usia. Mbak usianya 44 tahun? 44. Saya kira 24 tahun. Alhamdulillah. 4 anaknya aja udah mau sarjana sekarang. Oh iya. Cewek. Wow. Iya. Lagi
mau sidang Iya mau lagi skripsi, mau ini mau wisuda bentar lagi gitu kan. Jadi ada 4. Yang satu udah mau lulus, yang kedua baru kuliah, yang ketiga SD, yang keempat masih 3 tahun, masih ada kecil. Makanya ini kan saya harus berjuang ya kan. Maksudnya emang takdir Allah ya kalau usia gitu, tapi kan kita harus ada ikhtiar dan doa kan gitu. Bagaimana caranya? Ya aku yakin Allah akan menyembuhkan. Seperti Pak Haji bilang, yakin sembuh gitu. Benar. Alhamdulillah. Jadi bentuk ikhtiarnya memang ada di sini ya. Satu, saya jadi rajin ibadah ya kan. Lebih bisa mendekatkan diri sama Allah, lebih bersyukur lagi gitu, terus lebih bisa menghilangkan sifat-sifat buruk itu gitu yang ada bisa di Mbak, badan, namanya gitu ya. sifat sampai mati ya melekat. Maksudnya yang 18 itu kan namanya Belajar mengerem. Ya lebih ke arah dikendalikan, dikontrol ya. Remnya Seperti halnya kayak gini misalnya, tiba-tiba nyut gitu ya, sakit. Astagfirullahaladzim. Kalau lagi ingat nih, kalau enggak, aduh ya Allah, kenapa harus nyut? Jangan nyut ya. Udah deh, stop gitu. Oh ini komen, ini ngeluh gitu kan. Nah gitu. justru nyut-nyutannya jadiin doa. Makanya gitu. itu dia. Kalau nyut-nyutan lagi cair 1 miliar, dapat duit 1 miliar. Kalau nyut-nyutan lagi punya Mercy, punya Alphard gitu. Betul. Jadi Nanti saya praktekin gitu ya. ucapan adalah doa gitu. Betul. Aduh ya Allah, sakit banget ya Allah. Kalau nyucian lagi punya mobil Mercy, punya. Jangan bilang kebeli gitu. Punya. Utang lunas. Nah, utang lunas. Gitu. Tidak punya utang gitu. Iya, itu betul. Ya, jadi biarin aja nyutan aja gitu, tapi kita ngucapnya bagus-bagus aja gitu kan. Ya ibaratnya dalam 100 kali ngucap mungkin belum, 1000 kali ngucap mungkin belum, 10.000 masa kita 1 miliar ngucap nggak nembus sih? Berarti nggak fokus. Berarti nggak fokus. Ya kalau pokoknya namanya ucapan adalah doa. Doa itu sifatnya cepat atau lambat pasti Allah ijabah. Bagaimana kita ngejarnya aja, asal gitu. yakin gitu. Kalau masalah keyakinan kita nggak usah pertanyakan lagi gitu. Udah harus yakin, nggak pakai asal yakin Bu, gitu. Udah harus kalau mau diijabah ya, gitu. Wajib yakin. Cuman cepat atau lambatnya kan itu haknya Allah. Tapi balik lagi kalau kita pengen ke Allahnya maksudnya Allah pengen cepet dong, ya udah lo juga cepet kali ke guanya, jangan hitung-hitungan gitu. Enggak, gitu. Jangan pakai mikir ya. Kadang kita kan pengen cepet tapi ya mohon maaf nih. Sholat ditelat-telat gitu ibaratnya, kan ya. Itu salah satunya. Ngerasa yang 5 waktu udah jalan semua, udah paling hebat, enggak kan gitu ya. Makanya bahasanya Pak Haji kan bikin takjub Allah. Nah gitu, jadi kita maksain udah, nggak usah pakai tapi kan aku nggak pakai bodo amat dah, udah jalan aja terus ya kan. Ntar lama-lama jadi nyaman sendiri gitu. Betul. Yang tadinya hobinya ngeluh jadi hobinya bersyukur gitu kan. Yang tadinya hobinya jengkel jadi ucapan adalah doa. Jengkelnya gua prank gua kerjain misalkan ya kan Pak Haji kan selalu analogi Pak Haji jangan main air. Kalau main air nanti papa punya Robiko. Iya benar. Gitu. Ya pokoknya ya emang pada akhirnya kita suka tersadar makanya Pak Haji tuh nggak pernah ngucap yang jelek-jelek, kata susah, kata jangan, kata belum bisa, kata nggak boleh itu nggak pernah keluar dari mulut dia. Jarang saya dengar gitu ya. Boleh tapi kan penuh, bisa tapi kan jadi nggak langsung bilang nggak boleh bos, waduh jangan dong gitu. Jadi dari ucapan aja kita harus atur gitu ya, gitu. Pantes, nih saya juga sedang belajar sih. Harimaumu ya gitu kan. Betul sekali. Harimau kalau kita ngomong apa, ya udah kejadian loh nanti kan. Nah gitu. Bener, makanya kayak si pinter, padahal dia sedang melakukan sesuatu yang menjengkelkan gitu kan. Si juara 1, ucapannya bagus-bagus gitu kan. Cepat atau lambat pasti Allah ijabah gitu. Itu daripada dasar bandel, bikin gemes tau nggak, ngeselin banget jadi anak sih. Paling nggak boleh kata orang tua. Nggak boleh. Iya, saya juga dulu mungkin sempat di zona yang dasar anak nakal. Maunya apa sih? Kadang suka ya, tapi kalau kita udah praktekin ilmu RDAY, kalau kita udah datang ke RDAY, ya harus menunjukkan sifat dan sikap yang ini loh gue. Ibaratnya nih
fansnya RDAY nih, gue militannya Harus lebih RDAY baik- nih, iya harus dong lebih baik gitu. lagi, ya kan gitu, Gitu. semuanya. Lebih Ya, betul. bijak. Pokoknya kobulnya mau kapan urusan Allah gitu. Yang penting Iya. kita kan tugasnya terus aja, terus Iya. terus gitu. Wow, luar biasa. Ini coba Mbak Lita kasih paham nih buat para penonton yang pasti banyak banget gitu ya. Mungkin nggak penonton tapi ada teman, saudara atau siapapun orang di sekitar dia, orang tercinta, orang tersayang di sekitar dia yang juga ngalamin cancer payudara. Coba kasih paham. Kasih paham ya. Pertama-tama kalau kita kena kanker payudara itu jangan panik, ya kan gitu. Kalau so far saya kan hidup saya sehat ya, suka olahraga gitu apa segala macam lah, pokoknya yang sehat-sehat. Hobi bersih-bersih. Iya. Jadi tidak merokok, tidak begadang, tidak ya pokoknya yang Teratur. bikin kita maksudnya kena cancer gitu ya, yang pada umumnya kena cancer itu yang begini loh gitu. Tapi kok kenapa saya gitu kan. Nah, makanya dokter waktu itu, kok ibu senyum-senyum, kok ibu nggak pingsan setelah ibu mendengar ini? Ya buat apa pingsan gitu kan. Toh gimana ya, saya masih percaya diri gitu kan, apalagi selama tanpa kemo dan operasi, karena menurut saya kalau kemo itu kayak menzolimi diri sendiri menurut saya, ya kan, karena saya selain sel kansernya dihancurkan, sel sehatnya juga ikut hancur, lalu apa yang tersisa dalam tubuh saya, gitu. Karena itu memang harus diperbaiki sistem di dalam tubuh, karena ada jaringan atau sel yang rusak, yang harus diperbaiki, tapi dengan cara yang tepat, gitu kan. Beruntung saya menemukan salah satu rumah sakit lah gitu kan yang bisa meregenerasi inilah gitu ya, memperbaiki lah gitu sel-sel yang rusak di dalam tubuh. Ya dengan percaya diri ya qadarullah, Allah kan sudah menunjukkan ke situ. Kemudian karena saya merasa masih belum percaya diri lah gitu ya, untuk bukan berobat di sini, bukan nggak percaya, bukan, maksudnya saya masih belum percaya diri karena saya udah sembuh nih gitu kan, bukan sembuh lah, mungkin cancer itu tidak bisa dinyatakan sembuh ya, mungkin kansernya sudah tidak aktif, tapi kemudian saya lihat benjolan saya kok kayak makin membesar gitu kan, ini bener nggak sih udah sembuh gitu kan. Nah, tapi saya kan ikhtiar, maksudnya dengan makanan tetap dijaga gitu kan, terus entah kenapa saya lihat kan ada Zaidul Akbar, ada banyak lah gitu ya yang memotivasi kayak gitu untuk pengobatan secara herbal apa segala macam. Kemudian saya nggak suka TikTokan, saya jarang sosmed jarang, tapi saya punya gitu ya, punya aplikasi itu punya. Akhirnya saya coba iseng klik gitu, scroll tiba RDAY cara cepat untuk melunasi hutang lah gitu. Aku cek ini kok singkat ya videonya gitu kan. Akhirnya saya tulis tuh di bawah bacaan tulisan di bawahnya full video ada di YouTube. Akhirnya aku larilah ke YouTube gitu. Dari situ saya mempelajari semua soal RDAY karena saya tidak mudah percaya. Tapi kemudian saya melihat, oh ilmu ini kearifan lokal, oke. Yang kedua, oh ini ibadah nih gitu ya, ini sedekah, oh saya suka sedekah, karena saya memang suka kadang ragu gitu, mau sedekah kemana ya, anak yatim sebelah mana ya gitu, yang ini yang kayak, karena suka ada omongan yang ABCDF yang jelek-jelek kan gitu, yang salah gunakan kan gitu. Nah dari situ saya berpikir, oh mungkin apa yang saya punya belum semua saya keluarkan, karena apa yang saya punya ada sebagian itu hak anak yatim ya gitu kan. Akhirnya aku dari situ setelah mempelajari, memahami semuanya, jam 00 belum bisa bangun ya, akhirnya saya sedekah. Pilihan sedekahnya sedekah subuh, katanya nggak boleh bolong, oke. Dimulailah pada saat itu, setelah saya mempelajari itu sehari 2 hari, padahal ya sedekah Jumat juga saya jalanin. Habis itu sholat yang biasanya cuman wajib aja, saya qobliyah badiah itu tidak putus sampai saat ini, alhamdulillah. Jadi ibadah saya kan semoga saya makin istiqomah kan gitu ya dalam beribadah gitu kan. Nah, karena ikhtiar, bentuk ikhtiar pengen sembuh itu kan kita harus positive thinking, jalani, nikmati, syukurin kan gitu ya. Jadi memang itu semua saya coba terus sampai istilahnya saya berpikir jangan pernah jangan pernah putus sedekah subuh dan sedekah Jumat, dan itu pun juga jangan pakai mikir gitu. Kalau emang ini ada ya udah kasih aja gitu. Walaupun kita pada saat itu ini buat bayar ini loh, ini buat ya udahlah kasih aja udah gitu, buat apa sih gitu kan. Toh kan saya tujuannya pengen sembuh. Nanti toh kalau saya udah sembuh kan mungkin besok atau beberapa jam kemudian tiba-tiba ada yang ini loh gitu ya, aku mau transfer buat apa gitu kan. Apa kan saya tidak berharap itu juga sebenarnya, tapi kan saya berharap cuma untuk sembuh gitu. Ya itu kan istilahnya dari doa-doa anak yatim gitu kan, wasilahnya ya, dengan izin dan ridho Allah gitu. Terus memang di situ juga kan ada ilmunya yang tidak boleh
bolong itu ya, qobliyah dan ba'diyah itu udah saya jalanin juga gitu. Alhamdulillah. Jadi memang ketika kita punya cancer ya jangan lupa memang kita berdoa juga selain itu gitu. Karena insya Allah beneran dengan menjalankan itu ini baru 21 hari benjolan yang dari sebesar ini 100%, saya 50% menyusut gitu. Dan benar-benar itu saya sangat percaya dengan kekuatan doa ya. Kekuatan doa ini. Kekuatan sedekah. Iya. Kekuatan wasilah amin anak yatim. Anak yatim betul. Luar biasa. Setelah dari tahun berapa itu mengidap kankernya, Mbak? Baru setahun kemarin. Oh, setahun yang lalu. 2000. Sudah berobat kemana-mana dan datang ke RDAY kurang lebih 20 hari langsung menyusut. Ya. Yakin nggak Mbak Lita pasti sembuh? Pasti hilang? Sembuh, yakin atas izin Allah dari doa Allah. Wasilah dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Umbe, pimpinan Haji Dwi Susanto, yakin saya sembuh. Berarti kalau mandi jam 00 tuh sebelum mandi doanya apa? Kalau jam 00, jadi setelah saya ada ikatan dengan RDAY, saya seperti dibangunkan jam 00, bahkan jam 00 kurang 15 menit selalu. Itu saya baru coba 2 kali sholat, 2 kali itu. Jadi pada saat bangun tidur, saya pikir gini. Mandinya berarti belum pernah ya? Pernah 2 kali. Nah, Mama yang udah sering tiap hari yang dari sini udah harusnya biasa. Mbak maksain nih. Itu dia karena jadi pas begitu mandi, Bismillahirrahmanirrahim, itu ya dengan berkah ridho. Pokoknya itu rangkaiannya terus ini apa namanya semua penyakit yang ada di badan saya yang jelek-jelek ya kan. Allah buang ya kan, tukar penyakitnya dengan kesehatan yang sempurna. Iya betul, gitu. betul itu. Dan udah mandi deh seperti biasa kan, keramas dulu lah, beres. Tapi by the way, saya nggak keramas tapinya. Kenapa emang? Enggak, maksudnya kayak mandi aja, cuci muka gitu. Karena kan nggak mandi beneran, mandi kayak orang mandi gitu, full gitu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Jujur aja, kalau keramasnya paling 1 minggu 2 kali. Oh, tapi dibasahinnya sampai adus kecil ya. Di apa mandinya kalau ini biasa aja paling disiram gini. Ibaratnya kayak mandi jebar-jebur aja, kayak mandi pagi, kayak mandi sore. Iya betul. Iya mandi. Mandi biasa, cuman rambut nggak dibasahin. Soalnya kan kalau cowok gampang basah, kering lagi. Kan panjang. Lepek kan, ya. Iya. Jadi menjaga takutnya ya. Itu juga kemarin rada pusing-pusing kesini aja. Rada dalam dibalik. Dikepalain, alhamdulillah. Tapi kalau ibu sugestinya, ibaratnya gini, ya kan menjaganya apa nih? Takut rambut rontok atau apa? Bukan malam lepek, rontok, basah. Masuk angin kali gitu. Kan saya tiap malam air dingin. Air hangat boleh? Saya males ke atas, saya harus masak dulu, nggak mau. Kalau ini kan kalau ke atas kan mandi pakai air hangat di atas. Kalau di bawah kan enggak. Saya kan di bawah, lantai bawah. Jadi saya itu kan minta ke Allah, minta hangat. Kan kalau saya sebelum di sini juga udah biasa dari orang tua ya. Saya tuh bismillah 30 tilu, ya 30 tilu di hati. Sholawat kan. Sapa airnya disapa kan. Gitu. Banyu suci, banyu Allah biasa lah gitu. Minta hangat gitu ya. Hangat kanan dulu gitu, siram dulu ini kanan gitu, baru ke sini teratur gitu. Nah tapi kalau mau adusnya saya 2 kali. Kenapa? Bukan saya takut karena sakitnya itu ya, yang menjaga ya. Mungkin takut dingin ya, dan nggak ganggu saya ibadahnya. Ini kan basah, lama lagi waktunya harus pakai hair dryer apa kan? Saya ngejar waktu berdoa, makanya saya udah pakai ini. Jadi cukup 2 kali, palingan dibasahin begini aja. Waktu wudhu. Ala kadarnya. Iya. Jadi nggak basah semua. Ini semoga setelah pulang dari sini nanti besoknya saya tiba-tiba bangun lagi. Ini pasti karena saya sering begadang. Bukan begadang saya sengaja begadang, pengen tidur nyenyak tapi belum bisa. Ya kan? Maklum ya lagi sakit kayak gini kan kondisinya masih belum bagus. Tapi saya berharap besok yakin saya bisa menjalankan yang 00 itu. Harus dong Mbak. Mau gitu. Dipraktekin selama seminggu bagaimana sih hasilnya? Ya minimal tes dulu 3 hari lah. Ya, gitu. 3 hari pertama, kok ada perubahan ya? Atau mungkin ngerasa belum ada gitu. Oke, seminggu pertama baru di situ kayak, iya dong, gitu. Dan ketika apa ya terus-terusan, makanya gini,
beberapa testimoni aku selalu tanya gini kan, semenjak praktekin ilmu RDAY dari dari sebulan yang lalu, dari 2 yang lalu, ada nggak rencana pengen stop bangun jam 00? Dan hampir semuanya jawab nggak ada. Karena udah kebiasa. Udah ngerasain manfaatnya pertama, terus apalagi udah terkabul satu persatu dan alhamdulillah. Pokoknya ya namanya testimoni ya, itu adalah suatu nikmat yang mereka dapat dan wah kayaknya itu saya sampai lagi, mati nggak bakal ninggalin Mas gitu. Iya. Gitu. Sampai subuh ya? Ya maksudnya Sampai setelah dia sudah mempraktekkan, sampai kapanpun saya nggak akan ninggalin ini gitu. Iya. Dan lagi itu kan kalau saya tuh kan kata orang tua tuh nggak boleh subuh tuh sampai duha kan nggak boleh tidur. Apalagi ini dari jam 1 ya. Dari 02 jam 12 berarti setengah 12 saya bangun. Sampai duha saya tuh nggak tidur. Sampai sholat duha. Kalau sudah sholat duha baru saya tidur. Pernah saking, dan saya manusia biasa ya. Ketiduran nih, gini. Ini pegalkan kaki. Saya ngelonjor lah di kasur. Sampai gini kayak bentar nunggu ini sambil sholawat gini sambil wirid. Lelap mimpinya apa coba? Dikasih centong seplastik gini, tapi jelek-jelek, ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang panjang, ada yang jelek, itu ada yang keropos-keropos. Kata saya, oh gini centongnya, kata saya. Padahal saya belum kesini loh. Kok mimpi centong? Ibu nih kepikiran centong, jadinya mimpi centong. Yang kepikiran Pak Haji, mimpinya Pak Haji. Iya. Coba ibu kepikiran Regi, pasti mimpinya Regi. Bukan, ini nggak kebayang. Aku juga mimpi Pak Haji ya. Pak Haji kan, itu malah gue bilang. katanya gini. Udah kamu saya doakan lah. Apa gitu doanya ya waktu itu saya lupa deh. Itu sekali-kalinya mimpi itu. Mimpi Pak Haji, kok bisa ya mimpi Pak Haji gitu. Terus ngasih doa sama saya, giniin kepala saya. Gitu kan. Saya bilang ini kan itu tapi bersangkutan dengan penyakit saya ini gitu. Nah, ini saya lagi nunggu centong dari Pak Haji. Wah, guys. Aku ngantuk sekali. Ngantuk ya, udah jam berapa ini ya? Jam 4 kurang 10, Iya, tidak terasa mau 50 menit video ini guys. Luar biasa. Pokoknya mudah-mudahan ini berangsur pulih ya. Saya Gak pakai lagi mudah-mudahan Mbak. Yakin, Kalau udah yakin. itu harus pasti, yakin. niscaya Iya, gitu. betul. Yakin. Jadi kata-kata mudah-mudahan dihapus. Semoga Jangan ada. Insya Allah yang sifatnya langsung ke Allah ya, Iya. gitu. Yakin. Buang jauh-jauh gitu. Tapi kalau antar manusia memang harus. Iya. Gitu. Antar manusia insya Allah ya bos gitu. Kalau yakin itu insya kan Allah berarti saya kita datang. percaya Allah 100.000%. Iya dong. Kalau gitu. Allah itu bukan pasti menyembuhkan, gitu. gitu. Karena kalau Allah itu sifatnya niscaya pasti. Iya. Gitu. Pasti sembuh. Luar biasa. Yakin Emang sembuh. kita nggak pernah ini ya, maksudnya kenapa sih dari dulu kayaknya kebiasaan kita tuh selalu mudah-mudahan ya gitu. Iya betul. Mudah-mudahan ya. Jadi kayak nggak yakin kebiasaan. ya. Terus Harusnya sampai ada yang ngejat seolah kayak iya lo takabur banget gitu. Pasti datang gitu. Padahal ya iya antar manusia memang nggak boleh. Pasti manusia kan ada kalanya berhalangan ya kan. Tapi kalau ke Allah nggak ada istilah Yakin, mudah-mudahan Harus gitu. yakin pasti. Luar biasa. Kun fayakun. Wow, guys ini 50 menit ya. Iya. Luar biasa testimoninya nih pasti bener-bener banyak nih penonton nih. Yakin banget banyak penonton yang ngalamin juga hal yang sama mungkin atau sudah stadium 2 bahkan 3 dan intinya gini, semua yang ada di bumi ini adalah milik Allah. Iya. Baik itu sekalipun itu sebuah penyakit. Iya. Ketika Allah ridho sembuh nggak ada urusan. Mau dibilang katanya ini nggak bisa sembuh, ini kalau kata Pak Haji, empret. Kan Pak Haji selalu bilang, malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam, aku bisa. Kata Allah, aku bisa, gitu Bisa, kan. iya betul. Kun fayakun. Gitu, jadi nggak ada yang tidak mungkin, gitu ya, kalau kita mintanya sama Allah, gitu. Dan ilmu RDAY ini emang semakin kesini, Mbak, semakin kesini, Bu. Tamunya tuh semakin rame, datang dari Sabang sampai Merauke, Iya, Merauke bahkan dari luar negeri itu banyak gitu ya. Walaupun belum kategori bule ya, Iya. masih orang Indonesia yang kerja di luar. Iya. Saking dia percaya dan saking dia yakin bahwa nih ilmu nggak sembarangan gitu. Iya betul. Karena kenapa bisa nggak sembarangan? Karena dipraktekin sebelum kesini pun manjur, berhasil, kobul gitu. Jadi nggak ada istilah harus datang dulu ke sini. Harus ketemu saya dulu. Yang sakit sini biar saya pegang ibaratnya. Enggak. Emang Pak Haji
bos minta sama Allah, Iya. anak yatim yang aminin, gitu. Oke, sepertinya sekian dulu videonya ya, luar biasa. Terima kasih ya Mbak Lita, Ibu ya, luar biasa. Ini baru awalan nih ya, baru awalan ya. Pasti bakal ada testimoni kedua, ketiga dan seterusnya ya, yang menggembirakan. Ini baru justru 21 nanti hari soalnya. sama bebeknya ajak juga ya kan, testimoni yang lebih iya. kacau lagi ya guys ya. Oke, sekian dulu videonya. Jadi buat penonton yang pengen datang ke RDAY, alamatnya ada di deskripsi. Buat yang pengen sedekah transfer ke Pak Haji, nomor rekeningnya juga ada di deskripsi. Dan jangan lupa kendalikan sifat 18. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.